Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya Dewi. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali. Karena sudah hampir 3 bulan saya tidak membuat video dikarenakan kesibukan saya. Jadi saya mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, pada kali ini saya akan membahas kejadian yang baru kita lewati bulan kemarin ya, tanggal 30 Juli 2022. Ada 2 peristiwa yang kita alami, yaitu tahun baru Muslim atau tahun baru Muharram tahun 1944 dan tahun Masehi 2022. Nah, kalau teman-teman cermati, itu ada 2 angka yang keluar 3 kali, yaitu angka 2 di tahun 2022 dan angka 4 di tahun 1444. Ya. Jadi apa sih hubungannya angka-angka ini dan artinya ya? Kalau secara gotak-gatik angka atau ilmu numerik ya, itu angka 2 itu melambangkan keseimbangan, yang artinya kita harus percaya diri dan kita sudah berada di waktu dan saat yang tepat untuk kita mewujudkan impian dan harapan kita. Nah, angka 4 itu melambangkan simbol kekuatan dan perlindungan dari Tuhan atau semesta. Dan ini artinya bahwa sudah waktunya kita fokus ke dalam diri untuk kita jalan di harapan yang ingin kita capai, karena semua itu sudah selaras dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sudah seharmonis, selaras, dan Tuhan melindungi apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita lakukan untuk mewujudkan keinginan kita. Jadi kalau diambil garis merahnya, angka 2 dan 4 ini sebenarnya tuh saling melengkapi ya, bersinergi ya. Gitu. Artinya bahwa memang tahun ini tahun yang tepat untuk kita mewujudkan harapan dan impian kita, untuk fokus kepada hidup kita. Walaupun dengan segala rintangan, dengan segala kondisi, baik secara umum maupun global yang kita alami saat ini ya, masa pandemi, dari masa pandemi 2019, berarti sudah hampir 3 tahun ya teman-teman, kita melewati pandemi ini ya. Tentu semuanya akan berubah. Dengan adanya pandemi ini, akan merubah semua status sosial, status ekonomi, maupun merubah sistem ya, terutama untuk merubah sistem di sistem ekonomi, sistem pemerintahan, sistem pendidikan ya. Kalau di ekonomi misalnya, yang tadinya kita transaksi jual beli itu secara langsung ya, misalnya kita ke pasar atau ke swalayan ya kan, tapi sekarang secara online. Kita bisa lewat banyak ya situs-situs online ya, untuk memudahkan kita bertransaksi jual beli ya. Kalau untuk pendidikan misalnya, yang tadinya anak-anak sekolah atau perguruan tinggi itu belajar mengajarnya secara langsung bertatap muka dengan guru atau dosen. Nah sekarang juga secara online, secara daring gitu ya. Begitupun dengan di pemerintahan gitu ya. Sekarang mengurus segala sesuatu, surat menyurat itu sekarang secara online, tidak lagi harus datang ke tempat tujuan gitu ya. Nah ini kan mengubah semua lingkup kerja, merubah semua sistem ya. Nah dengan perubahan yang cepat ini, memang pertama-tama kita menjadi kaget ya. Aduh, kok kita seperti dipaksa untuk lari gitu kan, padahal tadinya kita santai gitu kan, tadinya kita
masih ya males-malesan. Tapi dengan keadaan ini kita dipaksa untuk melakukan perubahan juga di kehidupan kita, di mindset kita, di personal kita. Artinya di personal itu kita melakukan perubahan bahwa hidup ini segala sesuatunya itu memang tidak ada yang konstan. Segala sesuatunya dinamis. Jadi kita tidak boleh PW gitu. Jadi kita tidak boleh merasa nyaman di satu kondisi gitu ya. Kita sendiri juga harus berubah gitu kan. Mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, hubungannya tahun angka 2022 dan 1444 itu juga artinya bahwa dimulainya suatu babak baru ya. Perubahan, terutama untuk perubahan ekonomi itu dimulai dengan perubahan mindset ya. Mindset kita bahwa kita harus pintar, kita harus bisa memilih, bisa melihat lapangan pekerjaan atau melihat peluang untuk kita bisa jadikan pemasukan sumber ekonomi kita gitu. Sekarang ini kan telah banyak ya konten-konten kreatif ya, terutama untuk anak-anak muda ya. Mereka konten kreatif itu seperti di TikTok, seperti di Facebook, di Instagram, ya kan? Banyak di YouTube ya, banyak sekali mengembangkan kreativitas mereka. Entah itu di bidang suara, di fashion, ataupun hanya sekedar mendokumentasi kehidupan mereka sehari-hari gitu. Nah itu kan juga sudah merubah ya, gitu. Terus kita sendiri, nah ini di dalam bidang ekonomi juga sudah ada banyak perubahan ya. Sekarang lebih banyak yang berkembang itu adalah digital ya, uang digital. Misalnya seperti Bitcoin, ya kan? Bitcoin gitu, atau saham, atau koin-koin emas gitu ya, atau di bursa-bursa efek gitu ya. Sekarang sudah banyak ya peluang-peluang usaha untuk transaksi digital seperti itu ya. Tapi ya yang perlu waspada untuk transaksi digital seperti itu adalah kita harus belajar. Jangan sampai kita tergiur oleh angka-angka atau penampakan dari luar ya. Kan banyak tuh ternyata di balik itu sebuah penipuan gitu. Jangan sampai itu terulang lagi ya kan. Itu suatu pembelajaran di kita sebenarnya. Bahwa kita harus lebih hati-hati, lebih teliti lagi dalam melakukan suatu pekerjaan, melakukan transaksi atau bisnis ya di bidang uang digital gitu ya. Nah, apalagi untuk tahun-tahun belakangan ini ya, itu banyak negara-negara, terutama untuk apalagi untuk negara-negara yang besar ya, seperti Eropa, Amerika ya, yang disebut negara adidaya saja, itu sedang mengalami resesi ekonomi. Jadi resesi ekonomi yang mereka alami itu adalah mereka kekurangan ya, kehabisan itu satu bahan makanan, bahan bakar seperti minyak, gas, batu bara, gitu kan. Itu, dan kita masih bersyukur ya di negara Asia atau Indonesia ini, khususnya Indonesia, yang kita itu hidup di negara agraris, ketahanan pangan kita masih dibilang masih mencukupi ya, gitu. Dibandingkan dengan negara-negara lain ya kan, itu sudah krisis pangan ya, seperti itu. Jadi di sini mindset kita juga harus berubah ya, karena kita hidup di negara agraris yang notabene negara yang subur, negara yang gemah rimpah loh Cinawi.
Nah, kita harus belajar juga adalah cara bercocok tanam, bertani, paling tidak adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti tanaman pangan ya, tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan ya kan. Paling tidak untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita saja dulu. Nah, kalau ada kelebihannya bisa kita jual gitu kan, dan menghasilkan uang tentunya kan. Nah, terutama kalau kita lihat di negara-negara Asia Tenggara yang lainnya tuh sudah parah ya, kayak Sri Lanka seperti itu ya. Itu resesi, masalah ekonomi, masalah politik, sudah carut marut. Kita masih bersyukur. Sekali lagi kita harus bersyukur bahwa sekarang ini kita masih dalam keadaan baik-baik saja dan masih bertahan. Gitu. Nah, sekarang apa sih yang ingin kita lakukan di tahun 2022 dan 1444 ini? Energi apa yang mengalir di dua angka itu ya? Nah, yang pasti untuk kehidupan atau yang kehidupan pribadi kita sendiri ya, jangan kaget kalau kita itu merasa lebih lelah dalam pikiran sebenarnya, bukan karena tenaga ya, dalam pikiran. Karena apa? Ya karena masalah pandemi yang terjadi ini yang merubah sistem ekonomi keluarga. Kita harus berpikir keras bagaimana caranya kita mencukupi kebutuhan keluarga ya kan. Dengan banyaknya masalah-masalah yang terjadi, itu menguras pikiran kita, yang membuat tubuh kita tuh merasa kita tuh tidak berdaya, merasa kita tidak semangat, ya kan, merasa kita cepat letih, lelah gitu. Satu hal untuk mengatasi semua itu adalah ilmunya adalah pasrah. Ilmunya adalah kita menjalani hidup ya dengan apa adanya, mengikuti tarian semesta, mengikuti tarian alam, menggelinding bersama tarian semesta atau tarian alam atau takdir kita. Ya sudah, kita jalani saja hidup ini tanpa harus pikiran yang overthinking gitu. Jalani, terima dan berterima kasih. Kita lakukan semua dengan ikhlas. Kalau segala sesuatunya yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan sabar, di sini, di dalam nurani kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, otomatis itu akan bersinergi frekuensi kita dengan frekuensi semesta. Itu kita akan menjalaninya itu dengan tenang, dengan hati yang penuh dengan keikhlasan gitu, dengan tetap bahagia, tetap damai. Apapun yang terjadi, jaga pikiran dan hati kita tetap damai, tetap bahagia. Itu frekuensinya akan sama dengan frekuensi semesta. Artinya kita akan tetap di level yang tetap stabil ya. Di level kita orang yang tetap bahagia, tetap tenang, tanpa kita berbuat lebih gitu ya. Itu berkat itu datang berkelimpahan. Entah itu datang dari mana, dari sudut dari arah mana, dengan cara yang bahagia, yang menyenangkan, secara ekonomi, secara pekerjaan, pendidikan, ya kan, atau uang, itu akan datang dengan sendirinya, dengan cara apapun. Percaya atau tidak, itu yang akan terjadi. Dan itu yang pernah saya alami. Nah, segitu dulu ya teman-teman sharing kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan
tulis di bawah kolom. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan notif. Jadi kalau ada video saya yang terbaru, silakan teman-teman buka ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jadikan kita pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih bersyukur. Jadikan kita pribadi yang rendah hati, down to earth ya. Karena kita semua ini adalah sama di mata Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Rahayu.